إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. Orang-orang syariat dibatasi oleh pengetahuan syariatnya. Ketika kita ngomong sama orang makrifat, ya kan aja. Kalau udah sampai makrifat, juga menjadi terbuka dia. Tapi dia akan menjadi bijaksana. Enggak sembrono mengatakan salah. Memang harus ada makrifat. Makanya kalau kamu bermakrifat, sholatmu sendiri, nggak mau jamaah, nggak jalankan sunnah, kamu bukan bermakrifat, tapi kamu ikut ajaran setan yang sesat, tapi kamu tidak menyadarinya dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita berada di zaman yang sebagian manusia kadang melihat kebatilan itu adalah sebuah hak. Kebatilan adalah sebuah keselamatan. Dan sebagian juga manusia melihat kadang kebenaran adalah kebatilan yang harus dibenci, yang harus dijauhi dan harus ditinggalkan. Maka hal ini zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita semuanya akan tahdiran dari Nabi SAW tentang keberadaan dan kemunculan manusia-manusia sesat dan menyesatkan yang ingin menghancurkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana mereka ini, ya sebagian di antara mereka adalah menjadikan kesyirikan sebagai agama yang penuh dengan tauhid, atau perbuatan bid'ah dikatakan sunnah dari Nabi SAW, atau maksiat dikatakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak sedikit mereka mengatakan bahwasanya tauhid itu adalah pemecah belah. Tauhid itu adalah merupakan ajaran Wahabi. Begitu pula ketika kita mengajarkan, mendakwakan sunnah Nabi SAW, kemudian mereka mengatakan ini adalah merupakan ajaran radikal, ajaran terorisme, ajaran yang tidak ada dari Islam. Padahal semua itu adalah merupakan di antara perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Nabi SAW. Oleh kerana zaman dalam Allah Subhanahu wa taala, di antara yang diingatkan oleh Nabi SAW adalah kemunculan orang-orang bodoh. Orang-orang yang tidak memiliki kapasitas dalam berbicara agama, dalam mengamalkan agama, yang kemudian dijadikan sebagai sosok wali, sebagai sosok yang mengetahui agama Islam, sebagai sosok ustaz, da'i, padahal mereka adalah merupakan orang-orang jahil murakkab, orang-orang bodoh yang tidak memahami bahwasanya mereka adalah orang-orang bodoh. Inilah zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kemudian kita semuanya orang-orang yang telah mengetahui ajaran yang benar, ajaran tauhid dan sunnah Nabi SAW, untuk tidak boleh diam. Tetap mereka mendakwakan agama yang mulia ini, meskipun di sana ada ronrongan, ada gonggongan anjing yang senantiasa menyudutkan, merendahkan, bahkan memfitnah kaum muslimin yang senantiasa berjalan di atas sunnah Nabi SAW. Tapi zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, yang sebagaimana kita saksikan tadi potongan video ini, ya terus terang, Ana baru mendapatkan video ini. Ini sudah bertahun-tahun, ya sudah beberapa tahun ini berjalan video ini tentang kemunculan orang-orang yang dianggap sakti sebagai wali, sebagai ahli ma'rifat, sebagai ahli tarekat, yang kemudian dengan penampilan nyantriknya, yang dengan penampilan nyelenehnya, ya kalau saya anggap dia ini penampilan orang gila, tidak lepas daripada penampilan orang gila. Kemudian banyak dikagumi orang kaum muslimin, kemudian banyak didengarkan oleh kaum muslimin, dibiarkan berbicara, dibiarkan kemudian menjelaskan tentang penjelasan ma'rifat, tarekat, agama Islam. Nasallallahu salamatan wa afiyah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari dahsyatnya fitnah orang-orang bodoh yang ingin berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Maka zaman rahmatullah, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah kemudian mengatakan, ta'awadhu billah min fitnatil abid jahil.
hendaknya kalian berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba yang bodoh. Maka ini menunjukkan zaman rahmatullah, sesuatu yang dibangun ketaatan dari kebodohan, maka itu adalah tercela. Kenapa zaman rahmatullah? Al-abid jahil ini, seorang hamba yang bodoh, ini sangat berbahaya. Sebab kenapa? Ketika mungkin dia memiliki kelebihan sulap, kelebihan mistis, kemudian bisa mengobati, maka abid ini, hamba yang jahil bodoh ini, akan diikuti oleh manusia, dan manusia pun menganggapnya dia seorang wali, dia seorang ahli tarekat, dia seorang ahli ma'rifat, dia begini dan begitu. Istilahnya sakti lah. Dari mungkin dia bisa menyembuhkan, dia bisa mungkin memprediksi kejadian-kejadian yang ada. Maka nasallallahu salamatan wa afiyah. Ini banyak yang terjadi zaman rahmatullah. Seorang hamba yang bodoh, yang berjalan di atas agama ini, karena mungkin dia memiliki tipu daya dari ilmu syaitan, kemudian dia menipu kaum muslimin yang seolah-olah dianggap dia adalah seorang tokoh ma'rifat, tokoh tarekat yang memiliki kesaktian. Kemudian Nabi Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, wa fitnatul alim al-fajir, dan berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang yang pintar tapi dia ini adalah pelaku maksiat dan dosa. Dan ketahuilah zaman rahmatullah, dan ini juga banyak di sisi kita. Mereka yang alim, mereka mungkin memiliki gelar titel doktor, tapi pemahaman mereka rusak. Mereka ini fajir, membenci tauhid, membenci sunnah Nabi SAW, membenci orang yang menghidupkan sunnah Nabi SAW. Bahkan mereka ini bisa baca kitab, jago membaca kitab. Dan ini banyak. Kita saksikan sebagian ormas, organisasi, murid-murid mereka jago baca kitab, jago ilmu nahwu, tapi mereka fajir. Kefajiran mereka apa? Membenci sunnah Nabi SAW, merendahkan orang yang menghidupkan sunnah Nabi SAW. Bahkan zaman rahmatullah, pernahkah kita mendapatkan statement dari sisi mereka, orang-orang yang seperti ini, itu mengkritik orang-orang yang kita tadi tonton videonya. Orang seperti ini, penampilannya nyentrik, nyeleneh, penampilannya seperti orang gila. Pernahkah mereka mengkritik orang seperti ini? Tidak. Tapi umumnya mereka hanya mengkritik orang-orang yang di atas sunnah Nabi SAW, yang berjalan di atas tauhid. Kenapa zaman rahmatullah? Ya boleh jadi mereka sama, ya, orang-orang yang ingin merusak agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah zaman rahmatullah Subhanahu wa taala, sungguh keberadaan orang-orang seperti ini akan terus ada. Dari mana? Dari pemikiran-pemikiran sufi, pemikiran tarekat yang sesat dan menyesatkan. Dan nanti kita akan jelaskan sedikit tentang keadaan orang-orang sufi. Nah, inilah salah satu bentuk apa yang disebutkan oleh para ulama, bahwasanya munculnya orang-orang seperti ini yang penampilannya seperti orang gila, yang kemudian dianggap sebagai orang cerdas oleh ahli tarekat, ahli ma'rifat, bahkan tidak sedikit di antara mereka dianggap wali. Inilah adalah merupakan tidak lain dan tidak bukan buah daripada kesesatan sufiyah, tarik orang-orang yang mempelajari tarekat yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Maka zaman rahmatullah, Ibnu Qayyim rahimahullah kemudian mengomentari perkataan Sufyan Ats-Tsauri ini, mengatakan fa innan nas innama yaqtaduna bi ulamaihim. Sebab kenapa zaman rahmatullah kita harus berlindung kepada Allah dari abid jahil, seorang hamba yang bodoh, kemudian dari seorang alim yang banyak melakukan kerusakan, melakukan maksiat dan dosa. Kenapa? Sebab orang-orang seperti ini, diantaranya para ulama yang fajir, itu akan dicontohi, diikuti. Mau tidak mau zaman rahmatullah, sebagaimana nanti Dajjal muncul, ada pengikutnya, seorang Dajjal yang tokoh kekufuran yang akan banyak menimbulkan fitnah di antara umat manusia, itu ada pengikutnya. Maka orang-orang seperti ini juga ada pengikutnya. Inilah yang harus kita selamatkan, inilah yang harus kita tidak diamkan, yang kemudian kita meremehkan permasalahan ini, yang banyak ustadz mendiamkan permasalahan ini dan hanya membiarkannya berlalu. Sementara banyak kaum muslimin yang mengikutinya, yang banyak mencontohinya, yang banyak mengikutinya. Inilah pentingnya zaman rahmatullah, kita kemudian tidak diam dari perkara tersebut. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, innama yaqtaduna bi ulama'ihim wa ubadihim. Sesungguhnya orang-orang seperti ini, masyarakat awam itu akan mengikuti siapa ulama mereka dan siapa orang yang paling istilahnya mereka anggap hebat ibadahnya. Hebat, bisa menyembuhkan orang lain, bisa melakukan spiritual yang tidak sampai orang awam seperti dia. Ini zaman rahmatullah,
sangat disayangkan ya, mereka kemudian mengatasnamakan Islam. Apakah ada dari sisi sahabat Nabi SAW dari mereka ini keadaannya seperti itu, orang seperti ini muncul di tahun 2022? Apakah pernah kita mendapatkan riwayat orang-orang seperti ini dikatakan ahli ma'rifat, ahli mengenal Allah Subhanahu wa taala? Antum hati-hati. Dikatakan ahli ma'rifat itu tidak gampang. Orang yang benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah orang seperti ini tidak akan mungkin dikatakan ahli ma'rifat. Penampilannya saja na'udzubillah banyak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, seperti tato, melubangi telinga, melubangi hidung, kemudian penampilannya tidak menutup aurat. Apakah seperti ini agama Allah Subhanahu wa taala? Ini perusak zaman rahmat Allah. Ini sebuah kebodohan di atas kebodohan ketika kita mempercayai orang seperti ini. Nasallallahu salamatan wa afiyah. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengangkat ilmu ini sekaligus, tidak mencabut ilmu ini sekaligus. Maka ilmu ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Yantazi'u min inal ibad. Allah mengangkat ilmu ini dari hambanya langsung sekaligus, tidak zaman dalam Allah. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Kelak Allah Subhanahu wa taala akan mengambil, mencabut ilmu ini dengan mematikan para ulama, orang-orang yang berilmu, para ustaz, para da'i. Hatta idza lam yabqa 'aliman ittakhadha an-nas wa asa'u jahala. Sampai zaman rahmatullah tidak tersisa lagi orang berilmu, muncullah ruwaibidha, orang-orang bodoh, orang-orang gila, orang-orang yang stres dalam beragama, kemudian dijadikan pemimpin, tokoh, sosok yang diteladani, yang diikuti. Fas'alu fasu'ilu faftahu bighairi ilm. Maka kemudian manusia bertanya kepadanya tentang agama Allah. Maka orang gila ini pun, orang sesat ini pun, tokoh sesat ini pun, orang bodoh ini pun berfatwa dengan kebodohannya, fadallu wa adall, sehingga dia sesat dan menyesatkan. Inilah zaman rahmatullah Subhanahu wa taala, warning dan tahdiran dari Nabi SAW agar kita semuanya selektif melihat dengan siapa kita mengambil ilmu. Kalau orang belajar saja di Timur Tengah dengan meraih gelar titel LCMA, doktor, masih kita kemudian kadang mendapatkan kesalahan dari mereka, kekeliruan dari mereka, kesesatan dari mereka, maka bagaimana lagi dengan penampilan yang seperti ini, yang sudah rusak secara penampilan, kemudian kita mengambil ilmunya. Sebagian orang kemudian mengatakan jangan lihat penampilannya, tapi lihat batiniahnya. Ini nasallallahu salamatan wa afiyah. Ya, kalau dari penampilan saja sudah rusak, karena kita menghukumi secara zahiriahnya, ikhwan, akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah menyelamatkan kita semuanya dari fitnah yang terjadi ini, dari musibah malapetaka, mengikuti orang gila dalam beragama. Kemudian kita dengar ceramahnya, kita dengar petuanya, kita dengar nasihatnya, kita dengar apa yang dia sebutkan tentang Allah Jalla wa ala. Ketahuilah zaman rahmat Allah, dikatakan wali itu, dikatakan ahli ma'rifat, dikatakan ahli ilmu, dikatakan para ulama adalah mereka mengilmui tentang Allah di atas Quran dan sunnah Nabi SAW. Dan setelah itu dia mengutip ayat Quran dan sunnah, dia mengambil pemahamannya dari sahabat ridwanullah jami'an. Kemudian mereka berjalan sesuai agama Allah Subhanahu wa taala, apakah berpenampilan, kemudian berpakaian, kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya kita mengingatkan satu sama yang lainnya, bahwasanya kritik dalam agama ini penting sekali. Tahdiran dalam agama ini penting sekali, mengingatkan kaum muslimin hati-hati keberadaan orang-orang yang ditokohkan, yang kemudian dikeramatkan, yang kemudian dimuliakan, yang disanjung, yang diagungkan, yang diangkat, akan tetapi dia sesat dan menyesatkan. Pentingnya ya zaman rahmatullah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya keberadaan para dai sunnah yang kemudian mengajarkan tauhid dan sunnah Nabi SAW, terus menerus menyampaikan ini adalah ajaran hak, ini ajaran batil, ini adalah ajaran tauhid, ini ajaran kesyirikan, ini ajaran sunnah, ini ajaran bid'ah, ini ajaran ketaatan, dan ini ajaran maksiat. Ini penting zaman rahmatullah.
Sehingga kita satu sama yang lainnya, mari kita menyelamatkan keluarga kita, tetangga kita, keluarga kita, satu kampung kita dari pemahaman-pemahaman rusak yang seperti ini. Dengan menjadikan sosok orang gila sebagai orang yang ditokohkan, orang yang diangkat, dimuliakan, disanjung, dihargai. Karena bisa begini, karena bisa begitu. Na'udzubillahi min dzalik. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah mengingatkan kepada kita agar ketika bertanya, jangan bertanya kepada orang yang bodoh, yang tidak memahami Quran dan Sunnah Nabi SAW, tidak paham bahasa Arab, yang tidak pernah belajar agama, tiba-tiba berbicara tentang agama Allah Jalla wa'ala yang agung, yang mulia ini. Ini adalah merupakan musibah di atas musibah zaman dan rahmatullah. Dan kalau kita menjadikan orang gila seperti ini sebagai sosok teladan yang dimuliakan, yang diagungkan, yang diangkat, yang dihormati, ya, apakah agama Allah Subhanahu wa taala sangat rendah seperti ini? Jangankan agama kita, agama yang lainnya saja. Ketika ada orang gila seperti ini, menjadi pendetakah mereka, menjadi biarawatikah mereka, dengan penampilan seperti mereka tentu tidak terima. Apalagi agama Islam, agamanya tinggi zaman rahmatullah. Agama Islam adalah ya'lu wa la yu'la alai. Dia adalah agama yang tinggi, yang mulia kedudukannya. Ajarannya sangat sempurna, paripurna. Tiba-tiba kemudian kita menjadikan orang gila seperti ini sebagai sosok yang didengarkan petuahnya, ceramahnya, dikatakan ahli ma'rifat, ma'rifatus syaitaniyah. Boleh jadi yang merupakan di antara ma'rifatus syaitaniyah, yang ingin menghancurkan dan membinasakan orang-orang yang beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi zaman dalam Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya kita kemudian selektif, mewaspadai, mentahdzir, mengingatkan kaum muslimin dari keberadaan orang-orang sakit yang gila seperti ini, yang ingin merusak agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan penampilan rusaknya dia ingin berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu salamatan wa afiyah. Insyaallah taala nanti kita akan lanjutkan di pembahasan yang lainnya berkaitan dengan pemikiran-pemikiran sesat dan menyesatkan, kejadian-kejadian yang sangat luar biasa yang tidak mungkin dicapai dengan akal yang sehat zaman rahmatullah. Orang yang berakal sehat, orang yang berjalan di atas agama yang benar, tidak akan mungkin mendengarkan orang-orang gila ketika mereka berbicara agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja berbicara tentang ilmu kedokteran, maka dikatakan dia adalah dokter palsu, dokter gadungan. Orang berbicara tentang pemerintahan, bukan ahlinya, kita katakan dia gadungan, dia ini penipu dan sebagainya. Maka apatah lagi kalau dia berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan mudahnya orang berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala, dengan mudahnya orang kemudian orang berbicara tentang ma'rifat, tentang rukun Islam, tentang iman, tentang syahadat dan sebagainya, ajaran-ajaran yang besar yang agung ini tanpa di atas ilmu. Ini adalah merupakan musibah di atas musibah yang paling besar yang menimpa kaum muslimin, tak kalah mereka mengikuti, mendengar dan memuliakan dan menghormati orang-orang yang tidak pantas dimuliakan dan didengar. Kita berdiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.